Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقدير عليه. Hayakumullahu bisalam, ikhwan wa akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Baik, kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Sunan Abi Dawud milik Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Lanjutkan dari pertemuan yang lalu, kita masih di dalam bab takdir. Bab takdir. Sehingganya barakallahu fikum, setelah kita bacakan hadis terkait dialog antara Nabi Adam dengan Nabi Musa alaihissalam, sehingganya Nabi Musa menghujjah Nabi Adam dengan perbuatan yang diperbuat oleh Nabi Adam, sehingganya dengan perbuatan tersebut Nabi Adam dan seluruh anak keturunannya dikeluarkan dari jannah, dari jannah. Yang dikenal dengan istilahnya Nabi Adam memakan buah kuldi, seperti itu. Buah yang ada di surga. Dan itu dilarang, Kemudian syaitan itu menghiasi Adam alaihissalam perbuatan tersebut sehingga dia melakukan sesuatu yang dilarang, Dengan demikian Nabi Adam dan seluruh anak keturunannya dikeluarkan daripada jannah, surga. Inilah yang dipertanyakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi Nabi Adam, beliau menjawab dengan bahwasanya sesuatu yang telah ditetapkan itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan jauh sebelum Nabi Adam itu sendiri diciptakan. Nabi Adam itu sendiri diciptakan. Sehingga tidak benar seorang yang dia itu berbuat kepada minal ma'asi, perbuatan-perbuatan maksiat, dan sebagainya, nifaq, kufur, syirik, Kemudian ketika terjadi sesuatu padanya, dia menyebut qadarullah, qadarullah wa masyafa'al misalnya. Nah, ini tidak benar, karena yang namanya maksiat, seorang itu menghilangkannya dengan apa? Kasratul istighfar, memperbanyak istighfar, bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, beristighfar memohon ampun. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Hud, innal hasanat yudhhibna as-sayyi'at. Sungguhnya amal-amal kebaikan, iring-iringan amal kebaikan itu menghilangkan daripada keburukan. Berbuat amal soleh, beristighfar dan sebagainya. Bukan dengan dia mengatakan ini takdir Allah, ini takdir
takdir Allah. Sebagaimana juga dalam hadis, ya, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Ya, wattabi'is sayyi'ah alhasanata tamhuha. Ya, iringilah ya perbuatan keburukan itu dengan amalan-amalan soleh, perbuatan kebaikan, ya, amalan kebaikan. Sehingganya keburukan itu nanti akan terhapuskan ya dengan banyaknya perbuatan amal soleh kebaikan. Di antaranya adalah istighfar, amal-amalan soleh yang lainnya dan sebagainya. Maka tidak benar apabila dikatakan seorang itu dia, kenapa kamu itu mencuri misalnya. Ya, ini takdir Allah, ini salah, ya tidak benar. Ya, kenapa kamu kafir? Ini takdir Allah, tidak mau masuk Islam. Ya, kenapa tidak mau masuk Islam? Takdir Allah. Ini tidak benar. Ya, tidak benar. Ya, dia beristighfar dari perbuatannya dan sebagainya. Berbeda dengan minal masaib kemarin ya. Ya, berbagai macam musibah yang ditimpakan kepada seorang mukmin, maka itu adalah takdir, ya. Itu adalah takdir. Tapi kalau perbuatan ya perbuatan-perbuatan maksiat dan sebagainya, ya, dia mencuri kemudian tertangkap dan sebagainya, itu bukan takdir, ya, itu bukan takdir. Seorang berzina kemudian ya dan sebagainya itu bukan takdir. Sallallahu alaihi. Taib. Termasuk ke dalam ya hadis yang berikutnya. Qala al-Imam Abu Dawud As-Sistani Al-Hambali rahimahullahu taala haddatsana Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi an Malik, ya. Malik di sini Malik ibn Anas, guru daripada Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Malik ibn Anas. An Malik an Zaid bin Abi Unaisah, ya, dari Zaid ibn Abi Unaisah. Anna Abdul Hamid ibn Abdurrahman ibn Zaid ibn Khattab akhbarahu. Ya, ini masih daripada keturunan Umar bin Khattab, ya. Abdul Hamid, ya, ibn Abdurrahman ibn Zaid ibn Khattab mengkhabarkan an Muslim ibn Yasar, ya, Al-Juhani. An Muslim ibn Yasar Al-Juhani. Majhul, ya, ini seorang yang majhul, sehingganya diperdebatkan oleh para ulama terkait hadis ini, derajatnya dhaif, ya, dengan sanad yang dhaif sehingga munqati, ya, munqati, terputus. Ibnu Yasar Al-Juhani, ya, majhul, tidak dikenal di kalangan para ulama. Ya, dan yang dimaksud dengan majhul ain, ya, yaitu dari sisi bahasa, ya, dari sisi bahasa itu adalah disebut dengan ghairu ma'lum, ya, tidak diketahui, ghairu ma'lum, ya, baik secara ya al-wasfu awil haqiqah, secara sifat ataupun secara hakikat, ya, dari sisi bahasa. Dan secara istilah majhul, barakallahu fikum, itu adalah man lam yarwi anhu ila wahid walam yusik, ya, aw man lam yastahir bi talabil ilmi. Ini makna daripada majhul, ya, secara istilah, seorang yang tidak ya meriwayatkan melainkan hanya satu, ya, hanya dari seorang, ya, tidaklah dia meriwayatkan kecuali dari satu orang, dan itu tidak teruji secara kesikohannya, tidak teruji, ya, atau seorang yang tidak dikenal, ya, dia menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu, ya. Ini adalah ta'rif daripada majhul.
Maka di sini dari Muslim Ibn Yasar Al-Juhani anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu su'ila an hadhil ayah, ya, dia meriwayatkan dari Umar bin Khattab, ya, dari Umar bin Khattab. Ibnu Yasar Al-Juhani tidak bertemu dengan Umar bin Khattab, tidak mendengar dari Umar bin Khattab, ya. Sehingga ini terputus. Ya, tidak mendengar dari Umar bin Khattab, ya. Kemudian tidak teruji bahwasanya Yasar Al-Juhani ini seorang yang siqah. Ya, seorang yang siqah. Dan tidak pula dia meriwayatkan daripada Abdul Hamid, ya. Abdul Hamid tadi siapa? Bin Abdurrahman bin Zaid bin Khattab. Ya. Tidak mendengar dari Umar dan tidak meriwayatkan dari Abdul Hamid. Dia mengatakan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, ditanyakan su'ila an hadil ayah, terkait ayat di dalam Al-Qur'an. Ya. Di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-A'raf, wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhuriha, ya, min zuhurihim, ya, apabila Rabbmu Allah Subhanahu wa taala telah mengambil suatu misak perjanjian, ini yang disebut dengan hujjah misak, ya, hujjah misak. Jadi hujjah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum, ya, mereka itu dikeluarkan ke dunia ini. Ya, dengan apa namanya? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengusap punggung Adam, kemudian mengeluarkan anak keturunannya seperti apa disebutkan di dalam hadis, seperti semut, ya. Di sana Allah meminta perjanjian kepada mereka, ya, sebagaimana dalam ayat ini dalam surat Al-A'raf, "Idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum." Kemudian Allah mempersaksikan mereka, ya, ala anfusihim, terhadap diri-diri mereka sendiri. Allah mengatakan alasta bi rabbikum. Artinya tauhid, ya. Bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Ya, alasta bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Allah, ya, ilahnya kalian, ya, mentauhidkan, ini tauhid, ya. Ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengatakan qalu bala, ya, tentu, ya, benar. Syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ya, tujuan Allah memintakan hujjah misak, ya, terhadap manusia, anak keturunan Adam, barakallahu fikum, ini di antara apa namanya? Hujjah kepada orang-orang atau manusia untuk memutus rantai uzur, ya, di dalam permasalahan usuluddin, tauhid, ya, ketauhidan. Maka tidak benar seorang itu menguzur, ya, apalagi dengan sebab apa? Jahil, ya. Dia jahil, dia terjatuh ke dalam kekufuran akbar, ya, kesyirikan akbar yang mengeluarkan, ya, pelakunya itu dari agama Islam, kemudian diuzur dengan sebab jahil, ya. Tidak benar. Sehingga mereka mengatakan qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah, sehingga mereka nanti akan bersaksi di hari kiamat, inna kunna an hadza ghafilin. Kita bukan termasuk orang-orang yang lalai, karena kita sudah dimintakan hujjah misak, ya. Kemudian setelah kita berada di dunia, ya, ada hujjah risaliyah dari para anbiya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, bertauhid kepada Allah. Ya, apa namanya? Dalam ayat yang lain, barakallahu fikum, apa namanya? Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Ya, dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul pada tiap-tiap umat, seorang rasul pada tiap-tiap umat untuk mendakwakan apa? An ibudullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhilah taghut, kekafiran, kekufuran, kesyirikan akbar, ya, peribadahan kepada berhala-berhala, kepada ausan, ya, kepada batu, kepada bulan, kepada bintang, kepada pekuburan, kepada manusia, ya, kepada andat, kepada ilah-ilah selain daripada Allah Subhanahu
wa taala, kepada ideologi dan sebagainya. Ya, jadi sudah diutus ya rasul pada tiap-tiap umat. Di antara mereka ada yang diterima dakwahnya, ada yang tidak diterima, bahkan tidak ada pengikut. Ya, datang di hari kiamat tidak ada pengikut. Ya. Jadi ini memutus apa namanya? Istilah uzur bil jahl, menguzur orang yang terjatuh ke dalam perbuatan kekafiran ataupun kesyirikan akbar untuk tidak kita vonis sebagai seorang musyrik atau kafir karena sebab kejahilan, ketidaktahuan, ya, ketidaktahuan. Ini sudah diputus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Ya, Allah mengambil hujjah misak kepada mereka, alasta bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Allah Subhanahu wa taala Tuhan kalian? Qalu bala. Ya, mereka mengatakan na'am, betul. Ya, mereka bersaksi, syahidna, mereka telah bersaksi, antaqulu, untuk mengatakan yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak, inna kunna an hadza ghafilin, kami bukan termasuk orang-orang yang ya lalai, orang-orang yang tidak peduli, mu'rid. Ya. Ini ayatnya di antaranya. Ya. Jadi nggak ada lagi uzur orang nggak sholat kemudian ya jangan divonis kafir, ya boleh jadi dia ini dia itu, orang terjatuh kekafiran, kekufuran, kesyirikan akbar, jangan divonis. Ya, ini adalah madhab atau agama daripada irja, ya al-asy'ariyah, ya kelompok-kelompok kafir seperti al-asy'ariyah, kemudian salafi maz'um, ya murji'atul asr, murji'ah di zaman sekarang, ya yang lebih parah kekafirannya daripada murji'ah di zaman dulu, ya gembongnya Abu Hanifah seperti itu. Lebih parah, mereka kelompok kafir, ya al-asy'ariyah. Tidak boleh memvonis seorang itu sebagai seorang yang kafir sampai dia benar-benar diketahui mati di atas ya kekafiran. Tapi kalau selama dia masih hidup, ya mau melakukan perbuatan kekafiran apapun tidak boleh divonis kafir. Sama seperti murji'ah, talafi, ya yang ada radionya, ada apa itu segala macam, ya. Tidak boleh kita memvonis orang kafir, boleh jadi dia jahil, boleh jadi dia ini dan itu dan sebagainya. Ya, atau semisal apa namanya? Ya, seperti kelompok-kelompok itu, ya. Jadi Umar bin Khattab ditanyakan terkait ayat ini surat Al-A'raf, ya. Bagaimana pendapat ya Umar bin Khattab tentang ayat ini? Maksudnya tafsirannya seperti apa? Ya, bahwasanya Allah mengambil dari Bani Adam itu, anak keturunan Adam, sebuah janji atau misak min zuhurihim, dari punggung mereka. Kemudian Umar dikatakan di sini qara'a al-Qa'nabi al-ayah. Al-Qa'nabi di sini membaca ayat. Faqal, maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila anha. Aku mendengar, kata Umar, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan terkait ayat ini. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW dia bersabda, innallaha azza wa jalla khalaqa Adam. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Summa masaha dhahrahu biyamini. Ini keyakinan ahli sunnah. Perhatian ya ikhwah, barakallahu fikum. Wafaqakumullahu jami'an lima yuhibbu wa yarda. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengusap, mengusap, ya. Masaha dhahrahu, mengusap punggungnya. Domirhu di sana kembali kepada ya Adam. Mengusap punggung Adam dengan apa? Disebutkan di sini oleh Nabi SAW dengan ba di sana, biyaminihi, ya, biyaminihi. Hinya domirhu di sana kembali kepada ya'udu ilallah, kembali kepada Allah, dengan tangannya Allah Subhanahu wa taala, tangan kanannya Allah, ya, di antara yang disifatkan, ya, Allah mensifatkan dirinya itu memiliki tangan kanan, ya, tangan kanan di antaranya. Allah melipat, ya, nanti di hari kiamat melipat dunia ini dengan tangan kanannya dan sebagainya. Di antaranya hadis ini, Allah mengusap punggung Adam, ya, dengan tangan kanannya, biyaminihi. Ya, jadi ini adalah keyakinan ahlus sunnah, ya. Dan kita menyandarkan ini semua sebagaimana mestinya, ya, numirru, ya, bima ja'at, kami berjalan, ya, untuk meyakini akidah,
yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait nama-namanya dan sifatnya berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah sebagaimana yang datang bimaja'at, ya, dari Al-Qur'an Allah mensifatkan dirinya dan dari lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya dari pemahaman para ulama kita salaful ummah, ya, kurun 3 generasi terbaik seperti itu. Ya, ketika dikatakan biyaminihi, kita sebutkan biyaminihi tangan kanan. Tangannya Allah seperti apa kita tidak tahu, ya. Bila kaif, bila tamsil, ya, ya tidak membagaimanakan, tidak menyerupakan, ya. Tidak sampai kita kepada hal tersebut, kita disuruh untuk diminta untuk apa? Mengimani saja. Allah punya tangan ya sudah. Allah punya tangan, tidak perlu ditakwil kekuasaan, ya. Ini adalah meskipun tujuannya apa? Tanzih, pensucian kan seperti itu. Ya, tapi mereka terjatuh ke dalam kekafiran ataupun akidah mujassimah, menyerupakan tangannya Allah dengan tangannya makhluk. Ahlus sunnah pertengahan ikhwah. Ya, pertengahan di antara kedua itu. Ya, di antara kedua kutub yang ada, baik yang menyerupakan ataupun yang ingin menafikan atau mensucikan Allah, maka Ahlus sunnah ya menyandarkan hal tersebut seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tafwid, bukan tafwid sebagaimana tafwid mufawwidah. Ya, akidahnya mufawwidah. Ya, mereka terjatuh ke dalam tafwid apa makna dan sebagainya. Ya. Jadi Allah mengusap punggungnya Adam alaihissalam dengan tangan kanannya. Fastakhraja minhu dzurriyyatan. Kemudian Allah keluarkan dari punggungnya Adam itu zuriyah, anak keturunan, yaitu manusia. Faqal, kemudian dikatakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqala di sini kembali kepada Allah, khalaqtu haula'i lil jannah. Ya, dan ini juga di antara keyakinan Ahlus Sunnah bahwasanya Allah berbicara. Ya, Allah mengatakan, Allah berbicara. Ya, dan di antara riwayat yang masyhur di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam sebagaimana yang sudah kita bacakan kemarin, ya. Ketika ya Adam alaihi salam memuji Nabi Musa yang diistimewakan dengan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Adam secara langsung, secara hakikat, ya, secara hakikat. Bukan dengan majas, ya. Asy'ariyah menafikan ini, ya. Asy'ariyah mengatakan bahwasanya ini adalah majas. Ahlussunnah menyatakan hakikat Allah berbicara dengan ya dengan suara dan huruf, ya. Adapun Asy'ariyah kufar, ya, mereka mengatakan sekalipun Allah berbicara tapi bukan dengan bila shaut wa huruf, tanpa suara, tanpa huruf, kalam nafsi sebagaimana Al-Qur'an, ya. Ini konsekuensinya fatal ya, ikhwah. Ya, barakallahu fikum, konsekuensinya fatal. Jadi Allah berbicara, ya. Allah berbicara di sini. Faqala Allah Subhanahu wa taala khalaqtu haula'il jannah. Aku menciptakan mereka itu dari anak keturunan Adam. Ada yang ditakdirkan di sini, ya, mereka adalah ahlul jannah. Ahlus sa'adah, ya, ahlus sa'adah, orang-orang yang berbahagia di jannah. Kemudian wa bi amali ahlil jannah ya'malun. Kemudian ketika mereka ditakdirkan dengan surga, maka tentu mereka berkonsekuensi di dunia nanti bi amali ahlil jannah ya'malun. Ya, beramal dengan amalan ahli surga, mereka beramal. Ya, dengan amalan ahli surga, mereka beramal. Summa masaha dhahrahu fastakhraja minhu dzurriyyatan. Ya, kemudian Allah mengusap lagi punggung Nabi Adam, kemudian mengeluarkan darinya itu anak keturunan manusia. Faqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman atau mengatakan, khalaqtu haula'i lin-nar, nasallallahu afiyah. Ya, aku ciptakan mereka itu dengan takdir mereka itu adalah ahli neraka, ahli syaqwah, ya, nasallallahu afiyah. Mereka adalah ahli neraka. Kemudian wa bi amali ahli nar ya'malun, ya, ketika mereka ditakdirkan ya menjadi ahli neraka, maka mereka di dunia akan beramal dengan amalan ahli neraka, ya, kekafiran, kesyirikan, maksiat, kefasikan dan sebagainya. Nasallallahu afiyah. Na'udzubillahi min su'il qada. Ya. Jadi mereka akan beramal dengan amalan ahli neraka. Faqala rajulun, maka ada seorang yang mendengar ketika Nabi SAW mengatakan ya hadis ini dikuat kenapa dikatakan sahih li ghairi, ya, asalnya dhaif karena Hasan Al-Juhani tadi itu seorang yang majhul, tapi pada riwayat sebelumnya itu berdasarkan hadis yang sahih, ya. Jadi didukung seperti itu.
ya. Tapi untuk pada hadis yang kita bacakan ini, ya, sanadnya munqati, ya. Tapi maknanya sahih karena hadis sebelumnya sudah menjelaskan seperti ini, ya. Maka ada seorang yang itu berada di tengah-tengah, ya, kaum muslimin dan juga Nabi SAW mendengar apa yang disampaikan Nabi. Kemudian dia menyeletuk, ya, berkomentar. Faqala rajulun, ya, seseorang itu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa fimal amal." Setelah dijelaskan seperti itu tadi, ada ahlus syaqah, ahlus sa'adah, ya, ada yang ditetapkan jannah, ada yang ditetapkan neraka, nasallallahu alafiyah. Maka dia mengatakan, "Ya Rasulullah, untuk apa beramal kalau gitu?" Ya, sia-sia kalau begitu beramal, ya. Karena setiap dari kita sudah ditetapkan apakah kita termasuk, ya, min ahlil jannah au min ahlin nar. Ya. Untuk apa? Fafimal amal. Untuk apa beramal? Beramal soleh, mengerjakan ketaatan, berinfak, bersedekah, berjihad, ya, berdakwah, belajar menuntut ilmu syar'i, ya, berbakti kepada orang tua, ya, dan sebagainya dari amalan-amalan soleh, ya, saum Ramadan dan sebagainya. Untuk apa beramal? Enggak usah beramal kalau seperti itu, ya. Maka Nabi SAW menjawab, ya, faqala Rasulullah SAW, innallaha idza khalaqal 'abda lil jannati ista'malahu bi amali ahlil jannah. Ya. Jadi orang ini kurang paham, ya, kurang connect seperti itu, ya. Bahasa kita kurang connect dia saat dijelaskan oleh Nabi SAW. Ya. Maka Nabi SAW mengulangi lagi, ya, innallaha, sesungguhnya apabila Allah itu idza khalaqal 'abda, menciptakan seorang hamba manusia, lil jannah, apakah dia termasuk ahli jannah, ista'malahu bi amali ahli jannah, maka Allah menetapkan dia, ya, termasuk daripada ahli jannah, kemudian diberikan kesempatan untuk dia di dunia itu beramal dengan amalan ahli surga, ya. Ba di sini apa namanya? Ba di sini basababiyah, ya, bukan ilsaq, ya, basababiyah. Apa basababiyah? Itu menjadikan sebab dengan amal soleh tersebut dia masuk dalam jannah, bukan ilsaq, ya. Jannah apa namanya? Berdasarkan amalan soleh, tidak sebanding, ya, tidak sebanding. Tapi dengan ba sababiyah, ya, ada sebab musabab seorang itu dia bisa masuk ke dalam surga. Dia beramal dengan amalan ahli jannah, ya. Dia mengerjakan amalan soleh, ketaatan lillahi azza wajalla, ya, semata-mata, ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu tabaraka wa ta'ala bi asmaul husna wa sifatil ula, ya, an yaj'al min a'malina salihan liwajhil karim wala yaj'al li ahadin fihi syai', ya. Semoga Allah jadikan amal-amalan kita ini termasuk semata-mata mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan selainnya, ya, bukan selainnya. Ya, jadi orang ini kurang paham, ya, kurang paham seperti itu, ya. Kenapa orang itu ditetapkan neraka, surga, kemudian ditetapkan amalan ahli neraka ataupun ahli surga? Maka seorang itu sudah tahu, ya, ini amalan ahli surga, ini amalan ahli neraka, kerjakan, ya. I'malu, kata Nabi SAW di riwayat yang sebelumnya. I'malu, beramal saja kalian, ya, tidak usah pedulikan kalian itu apakah saya ditakdirkan ahli neraka ataupun ditakdirkan ahli surga, ya. Kerjakan amalan soleh, antum sudah tahu, kalian sudah tahu, ya, ini amalan-amalan ahli jannah yang menghantarkan kepada surga, kerjakan, ya, kerjakan. Inna hadainahu sabil imma syakir wa imma kafur. Sungguh kami telah menetapkan suatu jalan kepada manusia, ada mereka yang imma syakir wa imma kafur, ada mereka yang itu beriman kepada Allah dan ada mereka yang kufur, ya. Sudah pilihannya mereka sendiri itu, ya. Di antara akidah Qadariyah dan Jabariyah seperti itu. Ya, jadi kata orang tersebut, fafimal amal, barakallahu fikum, untuk apa beramal, kata dia. Maka Nabi SAW mengatakan, innallaha idza khalaqal 'abda lil jannati ista'malahu bi amri ahli jannah. Apabila Allah itu telah menciptakan seorang hamba, ya, ditetapkan baginya surga, maka dia mesti akan beramal dengan ahli surga. Sebaliknya, hatta yamuta ala amalin min a'mali ahli jannah. Ya, sampai dia mati, dia beramal dengan amalan ahli jannah. Di antara amalan ahli jannah apa? Ya, benci kepada kafiran. Ya. Ini adalah akidah ahli tauhid, ya, muwahhid. Ya, ahlu sunnah, ahlul hadis wal asar, seperti itu. Dia beramal dengan amalan ahli jannah walaupun sedikit nilainya, walaupun kecil kadarnya di sisi, ya, manusia, namun itu menjadi sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala selama dia ikhlas lillah, ya. Beramal itu apa? Ikhlas dan muttabaah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bertauhid, ya, berislam, menjadi seorang muslim, barakallahu fikum, dan muttabaah,
mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini syarat amal, ya, ikhlas dan muttabaah. Sampai mati dia mengerjakan amalan soleh, ya, amalan ahli surga. Fayadkhiluhu bil jannah, dan dimasukkan dengannya bihi al jannah, ya, dimasukkan dengan jannah. Dengan amalan tersebut, maksudnya ba di sini ba sababiyah, ya, bukan ba ilsaq, ya, ba sababiyah. Dengan amalan tersebut dia dimasukkan ke dalam surga. Wa idza khalaqal 'abda lin-nar, nas'al afiyah, ista'malahu bi amali ahli nar. Apabila seorang itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli neraka, ya, ahlus syaqwah, maka dia akan beramal dengan amalan ahli neraka. Waliyadzubillah. Berbuat kekufuran, kemaksiatan, kefasikan, kefajiran, ya, dan sebagainya. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Hatta yamuta ala amalin min a'mali ahli nar, sampai dia mati mengerjakan amalan ahli neraka tersebut. Fa yadkhiluhu bihi an-nar, ya, maka dimasukkan, ya, dengan amalan tersebut seorang itu ke dalam api neraka jahanam. Masalah afi, ya. Qala At-Tirmizi, ya, dikatakan oleh Abu Isa At-Tirmizi bi asaril hadis, bi asaril hadis, hada hadisun hasanun, ya, hadis ini hasan. Ya, para ulama di dalam mentakhrij hadis ini, ya, dikatakan diantaranya adalah hadis hasan. Ada yang mengatakan sahih li ghairi. Ya, karena itu tadi permasalahannya di dalam seorang rawi tadi, ya, sanad tadi, ya. Dan seorang yang disebutkan sebagai Yasar Al-Juhani sini lam yasma min Umar, tidak mendengar daripada Umar, tidak bertemu dan mendengar dari Umar bin Khattab. Wa qad zakara ba'dahum fi hadzal isnad baina Muslimin ibn Yasar wa baina Umar rajulan. Dan di dalam hadis ini, ya, seorang rawinya itu terdapat jarak antara Yasar Al-Juhani dengan Umar. Ternyata ada di tengah-tengah itu ada seseorang, ya, ada seseorang lagi, ada seorang rawi lagi. Kulna, maka kami katakan, kata Abu Isa At-Tirmizi, ya, ar-rajul huwa Nu'aim bin Rabi'ah. Kama sayati fi riwayati Abi Dawud al-atiyah ba'da hadzal hadis. Ya, jadi orang tersebut ternyata namanya Nu'aim bin Rabi'ah, majhul juga, enggak dikenal juga. Iya, enggak dikenal juga, seperti itu. Ya. Jadi memang hadis ini terputus, dhaif, ya. Tapi hadis sebelumnya itu sahih, ya. Maknanya juga sahih di sini, ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan demikian dan demikian sebagaimana yang tadi disebutkan. Ya. Kemudian qala al-Imam Abu Dawud As-Sistani Al-Hambali rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad bin Musaffi, ya, Musaffi atau Musaffa, ya, di kasrah atau di fathah. Haddatsana Muhammad bin Musaffa, haddatsana Baqiyah, ya. Baqiyah Ibnul Walid, Baqiyah Ibnul Walid mudallis. Allahu musta'an. Baqiyah Ibnul Walid mudallis. Mudallis. Apa itu mudallis, ya, ahli sunnah? Ya. Mudallis di dalam istilah ilmu hadis, ya, seorang yang mudallis itu dikatakan dia sebagai seorang yang tadlis di dalam di antaranya berdasarkan isnad, ya, berdasarkan sanad. Seorang itu dikatakan mudallis. Ini yuhadisu amman sami'a minhu, ya, ma lam yasma' minhu bisighah, ya, annahu sami'ahu minhu mislu qawlihi an fulan au qala fulan. Nah, seperti ini. Jadi mudallis itu adalah seorang yang dia itu mendengar suatu periwayatan yang dia nisbahkan kepada seseorang yang dia tidak mendengarnya secara langsung. Ya, misalnya seperti ini. Ya, ana mendengar suatu riwayat ilmu, tapi ini barakallahu fikum, ya, bukan berarti kita untuk di zaman sekarang ini sudah tidak berlaku. Kenapa? Karena di zaman sekarang itu barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, kita hanya tinggal menyampaikan riwayat, ya, menyampaikan riwayat, menyampaikan apa yang ada di kitab. Kitab sudah banyak dicetak, para ulama kita
Bisa kita membaca kitab-kitab para ulama kita, bukan lagi zamannya sanad, ya, bukan lagi zamannya sanad, kecuali secara person-person terkait urusan masing-masing. Tapi ini berdasarkan ilmu agama, ya, sehingga kita tidak perlu lagi sanad. Karena apa yang kita baca itu sendiri sanad. Barakallahu fikum. Ya, berbeda dengan orang yang punya sanad, ya, sanad ini, sanad itu, sanad qiraah, sanad qiraah al-kutub, qiraah Al-Qur'an dan sebagainya. Tapi ternyata apa yang disampaikan sendiri itu tidak ada isinya dari sanad, ya. Kesesatan, kekufuran, kan seperti itu. Takwilan, ya, ra'yu. Sebaliknya orang yang boleh jadi tidak punya sanad atau dia membuang habis sanad-sanadnya itu, ya, tapi dia membacakan kutub musnadah, ya, kitab-kitab sunnah, ya, yang di dalamnya terdapat riwayat-riwayat para salaf. Kitab As-Sunnah milik Imam Abdullah, ya, kitab As-Sunnah Abu Bakar Al-Khalal dan sebagainya. Itu sudah cukup, ya. Jadi kita tidak perlu untuk membuat-buat perkara baru. Ya, cukup kita bacakan hadatsana wa akhbarana, ini termasuk dari sanad. Ya, antum punya sanad. Antum bisa baca kitab, antum sampaikan, dakwahkan kepada lainnya, ya, akidah atau agamanya para para ulama umat Islam. Ya. Ya, jadi ini sekedar ini saja informasi. Ya, jadi mudalis itu barakallahu fikum seorang yang dia itu meriwayatkan suatu ilmu, ya, misal hadis Nabi SAW dan sebagainya. Ini dalam istilah ilmu hadis, dia meriwayatkan kepada orang banyak. Kemudian dia nisbahkan, saya mendengar dari fulan, ya. Saya mendengar dari fulan. Dia katakan pakai an, ya. Dia pakai an, ya. Dia pakai an. Ternyata itu tidak benar, ya, tidak benar. Ketika di cross check kembali, ternyata orang yang dinisbahkan itu tidak pernah meriwayatkan atau bahkan boleh jadi tidak pernah tahu, ya, riwayat tersebut. Nah, ini disebut dengan mudalis, ya. Tadlisul isnad namanya, ya, berdusta seperti itu. Ya, anna yarwiya amman laqiyahu au asirahu ma lam yasma' minhu. Ya, dia meriwayatkan dari seseorang yang dia itu pernah jumpai ataupun orang yang pernah berada sezaman dengannya, kemudian dia mengatakan ke khalayak banyak, ternyata itu tidak benar. Ya, meriwayatkan daripada dinisbahkan kepada seseorang, seperti itu, sebuah periwayatan, sebuah ilmu. Sedangkan orang yang dinisbahkan itu tidak pernah, ya, berbicara seperti itu atau meriwayatkan hal tersebut. Ya. Kemudian bagaimana kalau misalnya Ustadz, kalau misalnya dia menggunakan kata hadasana bukan an. Nah, ini seperti ini nih hadis Baqiyah bin Walid, ya. Dia menggunakan kata hadasana di sini. Tapi kalau hadisnya itu dhaif, barakallahu fikum, sama saja. Ya, seperti dia menggunakan an, tidak bermanfaat, tidak bernilai, tidak dianggap. Nah, contohnya seperti ini, Baqiyah, ya. Haddatsana Baqiyah bin Walid, dia menggunakan kata apa? Menekankan di sini haddatsani, meriwayatkan dariku, ya. Telah meriwayatkan dariku, haddatsani Umar ibnu Ju'sam, ya, Al-Qurasi. Nah, ini tidak terangkat hadisnya, ya. Karena dia Baqiyah bin Walid seorang mudallis, ya. Ini yang pertama. Kemudian dia mengatakan haddatsani, ya, haddatsani dengan kata haddatsana atau akhbaroni, ya, haddatsani seperti itu, atau sami'tu, ya. Ini istilah-istilah ilmu hadis, ya. Dia meriwayatkan dari Umar ibn Ju'sam Al-Qurasi, haddatsani Zaid ibn Abi Unaisah an Abdul Hamid ibn Abdurrahman Muslim ibn Yasar, sampai kepada dari an Muslim ibn Yasar an Nu'aim ibn Rabi'ah. Sudah 3 nih, ya, sudah 3. Jadi hadis ini ada 3 orang yang majhul, ya. Baqiyah bin Walid mudallis, kemudian ditambah Muslim bin Yasar majhul. Kemudian Nu'aim bin Rabi'ah yang tadi disebutkan, ada di antara Muslim ibn Yasar sampai kepada Umar, itu terputus dengan seorang yang namanya Nu'aim bin Rabi'ah. Dan Nu'aim bin Rabi'ah ini, ya, itu juga majhul, tidak diketahui, ya, tidak diketahui. Jadi terputus, ya. Ini istilah dalam ilmu hadis, takhrij dalam sanad, ya.
Antum ahlus sunnah, ya ikhwah, dengarkan nasihat ini. Ya, barakallahu fikum. Antum ahlus sunnah wal jamaah, ahlul hadis wal asar. Ya, antum harus bisa mentakhrij hadis. Ini kadar minimal. Ya, kadar minimal seorang dai, seorang ustadz. Ya, selain dia bisa baca kitab, dia bisa mentakhrij hadis. Ya, kalau dia tidak bisa sama sekali, kadar minimalnya dia apa? Istiqomah mengikuti para ulama ahlus sunnah di dalam beragama. Sudah, ya, istiqomah seperti itu. Tapi penuntut ilmu, para dai mesti bisa mentakhrij hadis, ya. Dia mengerti kadar minimal, dia mengerti siapa fulan fulan fulan. Antum mencari di dalam ilmu hadis ketika nanti antum ujian misalnya di jamiah, di universitas, antum disuruh mencari satu kata saja kunci. Muslim misalnya. Muslim itu banyak di dalam rijalul hadis, muslim itu banyak, ya. Antum cari itu muslim, muslim mana yang dimaksudkan, seperti itu. Ya, jadi antum harus tahu minimalnya sahih, dhaif itu apa, sahih itu bagaimana, seperti itu. Ya, apakah hadis ini sahih atau dhaif, kan seperti itu secara umum. Takhrijnya dari satu persatu nama-nama yang ada para rawi, ya. Jadi antum harus giat di dalam belajar, ya, di dalam belajar. Subhanallah, ini terputus, ya, di tele, insyaallah nanti ada rekamannya. Ya, jadi antum harus belajar, antum harus tahu takhrij hadis, ya, mengenal perawi-perawi, ya, mengetahui kadar hadis itu bagaimana, apakah sahih atau dhaif, ya. Nah, ini sudah kita temukan Baqiyah bin Walid Mudallis, kemudian sampai kepada An Muslim ibn Yasar yang tadi di hadis yang sebelumnya, kemudian An Nu'aim bin Rabi'ah, ya, ini tiga-tiganya majhul dan Baqiyah bin Walid Mudallis, seperti itu. Kemudian dia mengatakan kuntu inda Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, tatkala aku tengah berada di sisi Umar bin Khattab bihadal hadis, dengan hadis ini, wa hadis Malikin atammu, ya, dan juga terkait hadisnya riwayat daripada Imam Malik yang lebih lengkap, atammu. Kemudian qala Imam Abu Dawud As-Sistani Al-Hambali rahimahullahu taala hadatsana Al-Qanabi, ya, Al-Qanabi. Hadatsana Mu'tamar Ibnu Sulaiman, ya, Mu'tamar awil Mu'tamir Ibnu Sulaiman an abihi, dari ayahnya, ya, an Raqabah Ibnu Muskilah an Abi Ishaq an Sa'id ibn Jubair an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhu an Ubay ibn Ka'ab, ya, an Ubay ibn Ka'ab. Ini hadisnya sahih, ya, hadisnya sahih, barakallahu fik. Al-Imam Abu Dawud riwayat beliau sampai kepada sanadnya sampai kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab mengatakan qala Rasulullah SAW, beliau bersabda, ya, al-gulamul ladzi qatalahu al-khadiru tubi'a kafiran walau aisha, ya, tugiyanan wa kufran, ya, seorang itu dia dibunuh. Taib, ini masih panjang terkait permasalahan takdir. Masih ada berapa riwayat lagi. Masih panjang. Taib. Jadi kesimpulannya barakallahu fikum, bahwasanya tidak benar apabila seorang itu dia berhujjah dengan takdir apabila dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi faedahnya sudah banyak kita nukilkan, ya, terkait hadis tadi, ya, yang ditanyakan kepada Umar dari surat Al-A'raf, ya. Rasulullah mengatakan Allah menciptakan Adam, kemudian mengeluarkan dari punggung Adam itu, ya, anak keturunan Adam, kemudian ditetapkan apakah dia ahlus syaqah atau ahlus sa'adah, seorang yang berbahagia ataupun sengsara di dunia dan di akhirat, ya, kemudian beramal dengan amalan ahli surga dan neraka. Taib, ilahuna wal musta'an wal hituklan wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullahu khairan.